kita kerjasama dengan Tempo, pernah kita Tempo, Tempo menerbitkan karya-karya Sunan Kalijogo pada masa itu, karena tidak ada peradaban itu besar tanpa melihat budaya masa lalu. Halo, sampai juga kita di segmen ketiga dari obrolan kita dengan Pak Dr. Maharsi, teman-teman semua. Tadi kita sampai pada mendengar cerita Pak Maharsi telah menuliskan 750 kamus bahasa Kawi yang luar biasa. Tapi tentu saja Pak Maharsi dalam hal ini bukan satu-satunya penjaga gawang manuskrip di UIN Sunan Kalijaga ya. Pak Maharsi selama ini sebelum ada pusat studi manuskrip kan sudah lama banget nih ada lembaga sejenis yang juga dibuat oleh Pak Maharsi dan teman-teman. Terus sebelumnya lagi tidak berlembaga tapi sudah kerja keras kan tadinya. Bisa diceritakan nggak Pak usaha keras Pak Maharsi dan tim selama ini untuk menjadi penjaga gawang kajian manuskrip di Indonesia? Ya, di UIN aja lah. Di UIN aja dulu. Oke, baiklah. Iya, kami dulu sama Pak Damami itu ya, kita punya pusat studi budaya dan sejarah Islam ya. Pusat studi budaya dan sejarah Islam dulu itu, teman-teman. Ya. Pak Damami ini Usuluddin, Pak Maharsi Fadib. Sampai sekarang pun pusat studi manuskrip didominasi oleh dua fakultas ini. Iya, lalu kita kerjasama dengan Tempo, pernah kita Tempo menerbitkan karya-karya Sunan Kalijogo pada masa itu. Ya, tahun berapa ya? 2000. Ada di sini tahun berapa itu? Saya 2006. 2005 mungkin belum ikut. Belum ikut itu ya. Itu kami melakukan sudah. Manuskripnya dari mana Pak untuk butir-butir pemikiran Sunan Kalijaga? Kita ya nyari di banyak banyak perpustakaan, banyak manuskrip yang kita jadikan sebagai sumber. Kemudian tahun berapa lagi itu kita juga menyelenggarakan dengan Tempo ya, saya agak lupa itu tapi ya tadi pada masa itu memang belum banyak ya yang Kalau sekarang sudah banyak ya, apalagi ada Bu Ade. Saya Melayu tapi Pak kalau disuruh baca yang Jawa Pak Maharsi aja deh. Ya oke. Pak Amin itu luar biasa. Pak Amin Abdullah itu mendorong kami sebenarnya luar biasa. Itu penting banget ya Pak. Support dari pimpinan itu sangat penting ya. Iya. Sampai beliau kan itu membuat tulisan tentang falsafahnya Sunan Kalijogo itu ya. Dulu saya diminta oleh Pak Amin Abdullah itu yang di depan masjid itu loh ya. Itu yang kemudian kita tulis di situ untuk mengenang lah bagaimana Sunan Kalijogo itu ketika berdakwah semestinya dilanjutkan oleh UIN Sunan Kalijogo gitu ya. Ini jadi menghadapi tantangan zaman baru itu tetap berpegang pada Quran, hadis gitu ya. Tapi juga tidak melepaskan begitu saja perkembangan masyarakat pada masa sekarang. Falsafahnya anglaras ilining banyu lining ora keli, mengikuti perkembangan zaman. Yang tertulis di depan masjid kampus UIN Sunan Kalijaga, teman-teman semua. Jadi itu udah idenya Pak Maharsi dengan Pak Amin Abdullah pada waktu itu ya. Keren banget. Saya juga waktu menjadi editor dari bukunya Pak Amin Abdullah, Pak Amin begitu menyanjung Pak Maharsi karena sangat memahami falsafah-falsafah yang ada di Jawa, teman-teman ya. Keren banget Pak Maharsi. Ini tadi kaitannya dengan kebijakan dari pimpinan UIN Pak, luar biasa ya. Kalau kita punya pimpinan yang memang paham benar terhadap manuskrip pasti akan ada support, dan alhamdulillah selama ini nggak ada ya pimpinan yang nggak ada support. Iya. Ini harapan baru ini. Kemarin saya ketemu Pak Rektor, Pak Nur Haidi. Bisa dibocorkan? Iya. Beliau
beliau mengatakan, wah ini sangat penting dilakukan ini, Pak Maharsi. Nanti cerita nggak Pak kalau kita punya pusat studi manuskrip? Iya. Cerita. Beliau sangat mengapresiasi gitu ya. Bahkan saya ditanya, seandainya Pak Maharsi nggak jadi dekan, apa yang dilakukan? Wah, saya pengen sama Bu Adib itu mengembangkan itu. Kalau ada dukungan dari kampus Pak Rektor, nanti saya usahakan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mendukung terhadap itu. Nanti kita juga hubungkan dengan keraton kembali, sehingga kita memang bisa berkonsentrasi di situ dan mengembangkan UIN tanpa menghilangkan latar belakang kita sebagai universitas Islam, tapi tetap menjunjung nilai-nilai lokal. Ada harapan baru ternyata teman-teman dari rektor baru untuk dukungan bentuk lain dari rektor-rektor sebelumnya untuk lebih mengembangkan jejaring supaya kajian-kajian kita tidak hanya berada di UIN Sunan Kalijaga ya, tapi juga mengembangkan untuk bangsa ya. Oke, Pak Maharsi, mungkin ini kita sudah sampai di bagian akhir diskusi kita ya. Pak Maharsi, mungkin ada rencana atau planning ke depan terkait pengembangan kajian manuskrip yang di benak Pak Maharsi, monggo disampaikan. Iya, mungkin kita perlu kita rutinkan gitu, seberapapun orangnya, kita diskusi apa saja lah tentang manuskrip. Online ya Pak selama ini. Ya, mungkin lebih ke luring kali ya, biar lebih mendalam. Nanti kalau ada yang menarik gitu, mesti kita akan sama-sama kerjakan. Berapapun lah orangnya, saya kira tidak masalah. Sebetulnya sejak 2022 teman-teman, UIN Sunan Kalijaga punya pusat studi baru yang sebetulnya lahir dari pusat studi lama ya Pak, yang tadi disebut oleh sama Pak Damami tadi. Namanya Pusat Studi Manuskrip, menyelenggarakan kegiatan diskusi sebulan sekali, tapi kemudian sempat berhenti, lalu menggali manuskrip-manuskrip di rumah-rumah seperti Pak Yasser lakukan, kemudian juga di sentra-sentra penyimpanan manuskrip lain yang terhubung dengan pusat kebudayaan di Yogyakarta. Cuma ya itu ya Pak ya, nggak dirutinkan ya. Sibuk semua ya Pak orangnya. Ternyata itu jadi harapan Pak Maharsi teman-teman untuk dirutinkan seberapapun orangnya kata beliau ya. Orangnya 24 tapi sibuk semua ya. Oke, catatannya adalah yang namanya kajian tidak boleh berhenti. Pak Maharsi bisa memberikan closing statement buat teman-teman tuh meneliti dan mengabdi LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Silakan. Studi manuskrip itu memang kalau dibayangkan, wah belajar apa ya masa lalu. Tapi kalau kita mau dengan serius membacanya, seperti tadi dikatakan oleh Bu Adib, saya kira kita akan menemukan hal yang baru. Yang sebetulnya itu menjadi modal yang besar untuk pengembangan kita di masa-masa yang akan datang, karena tidak ada peradaban itu besar tanpa melihat budaya masa lalu. Wow, nggak ada peradaban besar tanpa melihat budaya masa lalu. Wah, keren banget teman-teman semua, bisa ya. Oke, baiklah. Makasih sekali Pak Maharsi atas kunjungannya ke LPPM hari ini. Mudah-mudahan ini semua bisa banyak memberi manfaat buat para sahabat kita penonton 2M hari ini. Kita akan berusaha menyelami masa lalu untuk menghadapi masa depan. Sampai di sini dulu teman-teman. Kita ketemu dengan tamu yang menarik lainnya di kesempatan yang lain. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.